Saya dengan Mulia Perkasa dari KL 18 ini dilakukan wawancara. Ada survei Mitra Buaya. Yaitu sudah sesuai dengan keterangan kelompok yang pertama tadi, mulai sejak tahun 1999 itu mulai kita aktif di bidang hortikultura. Jadi yang awalnya itu kita itu sebagai pengirim antar pulau, kemudian menjadi penyalur distribusi bagi pengada-pengada dinas pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan lain-lain, termasuk melayani masyarakat umum di tahun 99. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menilai peran teknologi dalam industri pertanian? Ya, penilaian kami masalah teknologi ya harus semua bidang pertanian itu seharusnya memang harus ada sentuhan teknologi sesuai dengan zamannya ya. Jadi kalau kita itu tidak tersentuh oleh teknologi yang ada mengikuti zaman, itu akan ketinggalan dengan sendirinya, baik itu dalam bidang kaprodinya, apa itu dalam cara memberikan buku, karena dia periode itu lain-lain teknologinya itu selalu berkembang terus. Kadang-kadang kita mengambil ilmu atau teknologi dari orang luar, itu kalau dirasa itu lebih maju ya kita pakai gitu. Pertanyaan yang selanjutnya Bapak ya, apa saja cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian? Caranya ya, yang caranya untuk meningkatkan produksi itu dengan cara penanaman yang benar, pemilihan bibit yang benar, kita memupuk dan memberi obat-obatan yang tepat waktu, juga waktu tanamnya, waktu umur dari tanaman, terus lokasi termasuk perairan yang benar, tidak kekurangan air bila kemarau, karena ya yang menjadi pantangan produksi pertanian itu apabila sudah kemarau. Jadi walaupun bagaimanapun perawatannya, kalau air sulit sudah habis di situ sudah gitu. Seperti contoh ya, Anda menanam cabai, pas cabai mahal, pas nggak ada hujan, ya nggak bisa diairi, ya sudah, mahal tetap berlalu, tetapi tanamanmu semakin mati. Tapi kalau mudah diairi kan nggak ada pantangan kan, soalnya tanaman itu misalnya habis dipupuk ya harus butuh air, kalau nggak dikasih air ya tambah cepat mati. Nah, gitu ya, itu caranya, semuanya harus tepat waktunya, penanamannya. Jangan-jangan mau kemarau baru nanam, itu keliru juga. Makanya harus kita saklepkan, jadi umur tanaman yang mau ditanam, lalu waktunya, bulan apa kita tanam, bulan apa kita harus memproduksi, memanen misalnya. Gitu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan, membesarkan dan mengembangkan usaha ini? Kalau usaha kami itu usaha di bidang horti, terutama tanaman buah-buahan. Jadi selain memperhatikan pH tanah, itu dengan pemupukan, juga penyemprotan yang rutin, itu nggak ada lagi selain itu. Jadi pH tanah kita perhatikan, unsur haranya, ya, terus cara pemasangan pupuk
kalau bisa itu harus ada pupuk organik juga ya, jadi tidak mengandalkan pupuk kimia. Dengan adanya itu insyaallah tanaman usaha itu akan semakin berkembang, karena kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada, kita yang rugi dengan sendirinya. Seperti yang barusan itu tapi saya ada di siang ya, harus dipupuk. Eman-eman kalau nggak segera dipupuk, karena waktu rumput itu bersih, hujan, cuaca curah hujan masih tinggi, itu baik kalau itu memasang pupuk untuk memasukkan tanaman. Kalau tanamannya masuk, insya Allah usahanya juga maju juga, karena modal yang paling besar itu ada di pupuk sama obat-obatan. Itu tidak kelihatan, seakan-akan kan pupuk obat itu barang dibuang kan. Kalau yang kerja kelihatan yang kerja orang berapa, tapi kalau pupuk itu kan seakan-akan barang dibuang. Jadi kalau orang lain kadang nggak tahu berapa habisnya